Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Rombongan pasukan kerajaan Buleleng tertipu mentah-mentah oleh Ki Rawirontek. Pendekar Slebor yang berada dalam barisan itu segera berbalik arah dan kembali ke kerajaan Buleleng. Berhasilkah pendekar Slebor menghentikan amukan Ki Rawirontek? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Hiya! Sepi ing pamri, rame ing gawe. Teriak ketiga pati serempak. Meski tak yakin akan bisa menyelamatkan diri dari serangan akibat pengaruh angin pukulan peremuk dalam yang bersarang, namun ketiga pati itu tetap meneguhkan hati untuk mengadakan perlawanan terhadap Ki Rawirontek. Satu sapuan Ki Rawirontek berhasil dihindari. Untuk terjangan susulan berikutnya, mereka mati langkah. Sepasang tangan laki-laki menggeriskan ini berputar kencang, siap meremukkan batok kepala mereka dalam satu gebrakan. Tapi, prat! Pada saat genting itu, mendadak terdengar suara tamparan sehelai kain pusaka. Seperti dorongan kekuatan tangan raksasa, benda gemulai itu menghadang putaran tangan Ki Rawirontek. "Mereka bukan lawanmu," datuk terkutuk bau ketiak, seru seseorang pemuda di sisi Ki Rawirontek. Mendengar caranya mengumpat, ketiga pati kerajaan langsung bisa menduga kalau itu adalah Andika. Memang benar. Si pendekar Slebor kini berdiri bertolak pinggang, dua tombak di dekat Ki Rawirontek. Entah rezeki nomplok apa yang membuat dia bermurah hati hingga tersenyum pada lawan. "Kau rupanya anak muda, aku senang karena tak perlu susah-susah mencarimu. Rupanya kau datang sendiri untuk mengantar nyawa," geram Ki Rawirontek. Sambil mengebut-ngebutkan kain pusaka ke bagian leher, Andika menatap orang tua menggiriskan itu. "Terus terang, aku sedang gerah setelah berlari cukup jauh, dan mendengar omonganmu, aku jadi semakin gerah. Ngomong-ngomong, apa kau telah menelan api neraka ya?" Ocit pendekar Slebor ngelantur tak karuan. "Jangan banyak mulut." Andika cepat-cepat meraba mulutnya. Tingkahnya dibuat-buat untuk memancing amukan lawan. "Kalau tidak salah, dari dulu juga ibuku memberi mulut hanya satu," kata Andika pura-pura linglung. "Ya!" Ki Rawirontek tak punya cukup kesabaran lagi. Niatnya untuk menyerang ketiga pati dialihkan ke pendekar Slebor. Dia geram segeram-geramnya. Ingin rasanya mulut pemuda itu dihancurkan secepatnya. Dua cakar Ki Rawirontek seketika menerkam ganas ke wajah pendekar Slebor. Pengerahan tenaga dalam ke otot tangan membuat dadanya menggelembung besar di balik pakaian. "Hai!" Tapi mana sudi pendekar Slebor mengizinkan lawan merobek wajahnya yang sudah tampan. Didahului teriakan melengking, kepalanya ditarik ke arah samping, dan sambil membuat kelitan, pendekar Slebor mencoba menyodok ulu hati Ki Rawirontek yang lowong. "Benjol udalmu!" Plup! Memang, tusukan jari-jari kanan pendekar Slebor berhasil mendaratkan serangan bertenaga sakti warisan pendekar lembah kutukan tingkat 7.
suatu tingkatan kekuatan yang bisa membobol benteng beton setebal 2 depa. Tapi siapa sangka kalau perut laki-laki yang mengkiriskan itu ternyata begitu alot, kenyal bagai gulungan karet. Pendekar Sleeper mendelik sekejap. Ilmu hitam macam apa lagi nih? Pada saat yang sama, Artapati alias Kirawerontek menurunkan tangan dengan gesit ke tengkuk pendekar Sleeper. Rupanya, siku Kirawerontek akan meremukkan tulang leher Andika. Merasa ada angin deras dari atas, secepat kilat pendekar Sleeper menjatuhkan diri ke bawah. Maka siku Artapati pun tak bisa menyusulnya. Namun, di bawah pendekar Sleeper sudah disambut jejakan kaki kanan tokoh yang sebenarnya sudah mati ini. Masih dalam keadaan tengkurap, dengan kedua tangan dan kaki sebagai penopang, pendekar Sleeper menggejot tubuh ke kiri dan ke kanan. Druk, druk, druk. Hasilnya, 3 jejakan kaki itu luput dan terbenam di samping tubuh jejakan sakti itu. Tanah yang menjadi sasaran menjadi berlubang membentuk telapak kaki. Kalau terus bertarung seperti itu, Andika berpikir kelihatan seperti ulat nangka yang baru menelan sebatang lidi. Dia memang tak ingin terlihat jelek sewaktu bertempur, maka tubuhnya segera melejit ke atas lalu menjejakkan kaki ke belakang Kirawerontek. Tapi Kirawerontek tak mau membiarkan Andika dengan mudah berdiri di belakangnya. 2 sikunya cepat menyodok kuat ke belakang. Arahnya tepat kedua sisi dada pendekar Sleeper. Dep! Ya! Untung dengan sigap pendekar Sleeper mengasurkan sepasang telapak tangan. Pak! Maka benturan terjadi. Namun tenaga benturan itu dimanfaatkan Andika untuk melempar tubuh lebih jauh ke belakang. Beberapa putaran tubuhnya bersalto manis sampai akhirnya berdiri mantap 7 depa dari lawan. Kenapa kau mengambil jarak, pemuda kep? Apa sudah gentar dengan seranganku? Ledek Kirawerontek dengan raut wajah amat meremehkan. Gentar? Maaf saja, tapi kalau geli dan gatal-gatal sewaktu di dekatmu, itu jelas. Karena itulah aku mengambil jarak. Balas Andika lebih hebat. Sebentar kemudian, pendekar tanah Jawa Dwipa itu mulai memantapkan kuda-kuda tarung. Seluruh tubuhnya bergetar tak beraturan. Tak jelas bagi Kirawerontek apakah lawan sedang memainkan satu jurus silat atau bukan. Namun dari tonjolan mengeras otot-ototnya, harus segera disadari kalau pendekar Sleeper sedang mempersiapkan suatu yang dahsyat. Terlebih lagi, manakala garis-garis cahaya putih keperakan mulai melingkupi tubuhnya. Saat itu juga, Kirawerontek ingat pada benteng tenaga tangguh yang sanggup melindungi tubuh pemuda ini dari sapuan angin peremuk dalamnya sewaktu bertempur dengannya pertama kali itu. Dep, wuk, wuk, dep, wus. Menilai lawan akan menggempurnya habis-habisan, Kirawerontek pun tak mau tanggung-tanggung lagi. Segera disiapkannya 3 ilmu hitam sekaligus. Rawerontek, pukulan permuk dalam, dan halimunan. Di antara ilmu-ilmu hitam miliknya itu, 3 ilmu itulah sebagai pamungkasnya. Akan dikeluarkannya ilmu-ilmu hitam itu secara bergantian. Bisakah Andika atau pendekar Sleeper menghentikan 3 jurus mematikan Kirawerontek? Untuk pastinya, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.